melakukan kombinasi, mengcombine beberapa skenario. Memang tadi seperti yang sudah di awal kami sampaikan, eh, secara garis besar itu ada dua skenario besar. Yang pertama adalah perluasan area, yang kedua adalah intensifikasi. Dan sebetulnya terkait dengan upaya untuk ekstensifikasi di luar kawasan hutan yang saat ini mungkin ditarget itu sebetulnya eh, adalah kawasan-kawasan yang masih memungkinkan untuk kita lakukan penanaman. Sehingga dari sisi upaya untuk mencapai target produksi itu bisa kita kombinasi antara skenario intensifikasi dengan skenario ekstensifikasi. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menyiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut gagasan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa komoditas sawit adalah komoditas andalan, bukan saja untuk Indonesia, tapi juga kontribusi untuk dunia yang luar biasa. Nah, karena itu kemudian kami akan mewawancarai beberapa tokoh, beberapa pelaku usaha di bidang sawit. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam majalah Ekonomi Indonesia untuk edisi Februari 2025. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pakar sawit di Indonesia yang berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Eka Tarwaca Susilo Putro. Nah, saya ini nanti kalau salah dibenarkan. Apakah Eko Tarwoco Susilo Putro, SPMP PhD? Beliau adalah pakar sawit. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah, Pak Bambang. Pak Bambang gimana Iya, kabarnya? Sehat? sehat, sehat betul. Nah, sekarang baru penjelasannya jelas karena ini apa ejaan yang dibaca di apa kawasan Banyumas, ya. Pak Eko Tarwoco ini lahir di Cilacap 11 Juni 1979, menyelesaikan S1 dan S2 di Fakultas Pertanian UGM, kemudian S3 di Universiti Putra Malaya, kemudian berkarir di Fakultas Peternakan UGM sejak 2005, pernah menjadi Ketua Laboratorium Manajemen Produksi bidang keahliannya antara lain fisiologi dan nutrisi tanaman. Nah, mungkin nanti Pak Eko bisa menjelaskan juga perjalanan karirnya. Nah, sekarang apa respon Bapak sebagai pakar sawit terhadap pernyataan Presiden, bahkan terakhir kalau tidak salah, sawit itu aset nasional, kata Pak Prabowo. Karena itu kalau perlu TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan. Nah, silakan. Saya manggil Pak Eka atau Pak Eko? Enggak, Pak Bambang. Karena ejaannya Cilacap ya, Pak Eka, Pak Bambang. Oh gitu, ya, silakan. Kampus biasanya Eka. Iya, 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 iya. Oke, oke. Terima kasih sekali Pak Bambang sudah apa ya diajak untuk sharing terkait dengan persawitan kita pada forum ini.
Jadi tadi menanggapi apa namanya statement yang pertama terkait dengan pernyataan Pak Presiden terkait dengan posisi sawit kita ini memang kita perlu melihatnya secara proporsional ya, melihatnya secara adil kaitannya dengan kelapa sawit. Jadi memang kan mungkin dari sisi apa ya isu global seringkali ada sesuatu yang apa ya pandangan yang kurang adil. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk melihatnya secara adil di sisi bangsa kita. Memang mau tidak mau eh, posisi sawit kita ini ya memang aset bangsa ya Pak Bambang ya. Karena dari sisi kontribusinya terhadap PDB juga saya rasa ini paling besar di antara komoditi yang ada di Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir sudah bisa melampaui sektor tambang. Itu poin yang pertama. Jadi kalau boleh kita catat pada tahun terakhir kontribusi sektor sawit itu bahkan sudah mencapai 3,5% dari PDB nasional. Jadi ini akan sangat besar. Kemudian jangan lupa juga yang kedua bahwa sawit ini merupakan komoditi global ekspor sehingga bagi Indonesia ini juga merupakan sumber dolar ya Pak Bambang ya sumber nasional dan ini akan berkontribusi juga dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita. Hanya memang untuk apa kontribusi terhadap devisa dolar terutama untuk ekspor ini memang sebetulnya ya masih dalam kendali regulasi pemerintah karena ketika harga sawit mahal seperti beberapa waktu terakhir ini kan juga kita tidak semuanya menjual ekspor karena ada regulasi DMO Domestic Market Obligation ada standar maksimal yang boleh dijual keluar. Kemudian jangan lupa juga ini Pak Bambang mungkin dibandingkan dengan komoditi lain, misalnya tambang ataupun yang lain, dari sisi sektor real ini ya paling terasa untuk sawit ini. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui dari 100% area sawit kita itu ternyata 42%-nya itu UMKM Pak Bambang. Dikelola oleh petani, smallholder. 42%. Jadi kalau lahan sawit kita itu 17,2 juta hektar, 42%-nya yaitu sekitar 7,2 juta hektar itu dikelola oleh UMKM. Sehingga ini jelas dampaknya terhadap sektor real tentu saja akan sangat signifikan. Sehingga kalau Pak Prabowo menyampaikan, Pak Presiden menyampaikan bahwa ini aset nasional yang perlu kita jaga, saya rasa beberapa hal tadi itu memang mendukung demikian. Makatan Pak Bang. Iya, baik. Nah, sekarang dengan luasan tadi 17,2 juta hektar itu, mungkin seperti apa, Pak? Kondisinya itu, apakah eh, cukup bagus produktivitasnya, atau masih bisa ditingkatkan, atau masih jauh? Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi memang berbicara mengenai apa ya apa kondisi pertanian kita secara umum memang hampir di semua komoditi itu memang apa ya kondisi pertanian kita itu masih berpeluang besar untuk kita improve. Karena untuk sawit saja yang saat ini dapat dikatakan sebagai komoditi yang dalam tanda petik paling sehat sebetulnya masih ada banyak sekali peluang untuk kita lakukan perbaikan. Terutama yang pertama adalah dari sisi potensi manfaatnya. Kalau boleh saya sampaikan, sebetulnya kan dari sisi potensi material tanamnya, itu per hektar kan kebun sawit kita itu sebetulnya sudah ada yang bisa dikondisikan untuk mencapai potensi ya Pak ya, 10 ton minyak sawit mentah per hektar per tahun. Itu potensi rata-rata dari bahan tanam yang ada di Indonesia. Namun demikian, pada saat ini eh, untuk sawit sendiri masih ada kesenjangan hasil, masih ada yield gap, Pak. Bang. Jadi dari potensi 10 ton per hektar per tahun minyak sawit mentah itu capaian kita rata-rata nasional itu di angka sekitar 3,5 ton CPO per hektar per tahun. Jadi 50% dari potensinya saja itu belum tercapai. Jadi apa namanya ini adalah PR yang masih perlu bersama-sama kita carikan solusinya. Bagaimana kemudian kita bisa memperkecil kesenjangan hasil tadi, Pak Bambang, yang perlu kita kondisikan tadi. Ya, Oke. baik, menarik. Sebelum mencari solusi, kita pasti mencari penyebab. Nah, Oke. kira-kira apa, Pak? Atau dibandingkan misalnya, apakah
di tempat lain, di negara lain misalnya bisa lebih tinggi produktivitasnya. Jadi, memang sebetulnya isu terkait dengan yield gap ini kalau saya cermati dari beberapa data, tidak hanya terjadi di kelapa sawit. Di Indonesia itu hampir semua komoditi berlaku demikian. Nah, untuk sawit, kalau kita coba bandingkan dengan beberapa kompetitor, misalnya yang terdekat tetangga kita yang sama-sama juga besar, yaitu di Malaysia, juga beberapa di Thailand, itu memang kalau Indonesia tadi hasil minyak sawit mentah aktual baru di posisi 3,5 ton per hektar per tahun, di Malaysia dan Thailand itu sudah mencapai dekat-dekat di angka 6 ton CPO per hektar per tahun. Jadi praktis mungkin hampir double ya dibandingkan dengan hasil aktual dari kebun sawit nasional kita. Iya, saya kira ini menarik karena nanti ini berkaitan dengan rencana perluasan lahan. Karena kalau produktivitasnya bisa ditingkatkan, mungkin dengan lahan yang sama targetnya tercapai. Nah, saya ingin bertanya begini, Pak. Dari 17,2 juta lahan sawit itu, 42% dikelola UMKM. Itu Terus, yang selebihnya berapa yang swasta, yang BUM apa BUMN berapa persen, dan tadi yang gapnya kecil tadi, apakah itu yang di sawit rakyat? jadi memang untuk bisa melakukan evaluasi terhadap kenapa terjadi kesenjangan hasil, memang kita perlu lihat lebih dalam terkait dengan profil perkebunan kelapa sawit kita. Jadi, kebetulan kami di Fakultas Pertanian UGM juga sudah banyak melakukan kajian terkait dengan kesenjangan hasil, terkait dengan yield gap. Eh, Kemudian kalau kita lihat dari profil struktur kebun kelapa sawit Indonesia itu memang terbagi ke dalam tiga kelompok ya Pak Bambang ya. Yang pertama adalah UMKM tadi, luasannya sekitar 7,2 juta hektar atau 42%. Kemudian yang kedua adalah perkebunan besar swasta, luasannya 52%. Kemudian yang ketiga adalah perkebunan besar negara atau dalam hal ini dapat disebut sebagai PTPN Holding yang saat ini mungkin sudah berubah strukturnya menjadi subholding Palmco. Itu sekitar 8%, 6 sampai 8%. Jadi memang kalau boleh saya sampaikan di forum ini memang sebetulnya itu nanti masa depan sawit kita itu ya di smallholder untuk jangka panjang sehingga memang kita perlu concern kepada smallholder. Kalau tadi Pak Bambang menyampaikan profil mengenai aktual yang tadi 3,5 ton per hektar per tahun itu apakah di UMKM ataukah di perkebunan besar? Memang yang menyebabkan tertarik ke bawahnya rata hasil aktual itu karena rendahnya hasil di UMKM, di smallholder, di perkebunan sawit rakyat yang dikelola oleh petani, meskipun sebetulnya untuk yang dikelola oleh perkebunan besar, baik yang swasta maupun negara, itu juga masih di posisi kalau saya punya angkanya sekitar 4, 4 sampai maksimal 4,5 ton per hektar per tahun. Jadi itu pun juga masih di bawah potensi yang seharusnya. Tetapi memang kalau dari yang sawit rakyat ini kalau boleh saya sampaikan data kami itu memang rata-rata hasil sawit rakyat kita itu masih di posisi 2,5 ton CPU per hektar per tahun. Jadi mungkin seperempatnya dari potensi saja itu masih belum. Gitu. Ya, ya, baik. Ini saya PR. kira ini menarik, Pak. Nah, kemudian kalau dicari penyebabnya, itu pertama, apakah rakyat ini ada di posisi lahan-lahan yang taruhlah yang kurang subur ya, yang marginal atau apa? Atau apakah karena soal bibitnya? Apakah juga soal pupuknya atau cara apa budidayanya? Karena banyak sawit rakyat yang sudah harusnya replanting tapi tidak diremajakan, misalnya kayak gitu. Nah, monggo silahkan, Pak.
Jadi memang terus terang ini Pak Bambang, kajian mengenai kesenjangan hasil di sawit ini memang menarik dan sebetulnya dari situlah kita bisa beranjak untuk melakukan inovasi-inovasinya sehingga kemudian kita bisa punya peluang untuk menutup kesenjangan. Dan terus terang Fakultas Pertanian UGM ini concern terkait dengan kajian mengenai kesenjangan hasil di kelapa sawit dan kami sudah melakukan dan hasilnya adalah tepat seperti yang tadi sudah Pak Bambang sampaikan tadi. Jadi kalau boleh saya uraikan, kenapa kok untuk perkebunan rakyat itu masih sangat jauh di bawah potensi yang seharusnya? Ini ada beberapa ranking sebab. Nah, kalau boleh kami ranking, ranking pertama itu adalah bahan tanam. Ini isu nasional yang sebaiknya juga segera perlu dicarikan solusinya. Jadi terutama untuk yang sawit UMKM itu memang apa ya sebagian besar itu tidak memiliki kemampuan untuk mengakses bahan tanam yang baik sehingga rata-rata yang mereka tanam bahan tanam yang tidak unggul itu yang pertama ini faktor utamanya faktor yang kedua itu adalah terkait dengan manajemen nutrisi yang tidak proper jadi kalau ya kami juga punya datanya bahwa di sawit rakyat terutama itu hanya 10% kebun sawit rakyat yang cukup pupuk kalium. Hanya 10%. Kemudian hanya hanya sekitar 40% yang kecukupan nitrogen, fosfor, dan boron. Jadi kalau boleh kita balik, berarti 90% kebun sawit kita itu kekurangan kalium, 60% kekurangan nitrogen, fosfor, dan juga boron. Sehingga kalau dari kebun-kebun yang kurang, mohon maaf ini istilahnya kurang makan, stunting, ya sulit untuk kemudian bisa mencapai hal yang seharusnya. Nah, yang ketiga ini kalau boleh saya sampaikan, selain faktor bahan tanam, manajemen nutrisi, yang ketiga adalah penguasaan GAP dari petani kita. Memang isu SDM ini juga penting, Pak Bambang. Saya rasa bagaimana kemudian kita punya tanggung jawab juga untuk melakukan upgrading kapasitas petani terkait dengan pengetahuan, skill, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tepat sekali tadi yang Pak Bambang sampaikan, dari data struktur kondisi perkebunan sawit UMKM itu memang Yun Sewu, mohon maaf, itu 20%-nya itu uzur Pak Bambang. Sudah di atas 25 tahun. Karena memang ada kendala terkait dengan replanting, meskipun ini 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir melalui BPDPKS, sebelumnya BPDPKS ya, kalau saat ini sudah menjadi BPDP kelapa dan sawit, sudah ada akselerasi untuk replanting melalui BPDPKS. Baik. Nah, sekarang sawit kita itu yang pertama tentu memenuhi apa kebutuhan dalam negeri untuk konsumsi bahan makan dan sebagainya. Tetapi juga karena ekspornya sangat bagus, itu Oke. juga menjadi daya tarik tersendiri. Nah, terakhir ada kebutuhan untuk biodiesel. Nah, kalau itu semua dimaksimalkan, itu produksi kita ini masih kurang berapa kira-kira, Pak? Jadi, kebetulan kami juga melakukan kajian terkait dengan apa ya, ketika kemudian dari sisi profil penggunaan berapa persen yang dipakai untuk apa namanya ekspor, berapa persen untuk konsumsi edible di lokal di nasional, dan berapa persen yang dipakai untuk biodiesel. Memang kami juga punya profil terkait dengan itu. Eh, Kalau kita ambil angka yang terakhir kan memang saat ini itu produksi CPO tahunan kita kan di posisi sekitar 45 sampai 49 juta ton CPO per tahun untuk nasional. Kemudian dari sisi penggunaan memang yang dalam waktu 10 tahun terakhir ini mengalami kenaikan semenjak diterapkannya B25, B30 sampai nanti B40 meskipun ini kelihatannya akan ada penggunaan itu dalam 10 tahun terakhir itu proporsi dari penggunaan CPO untuk biodiesel itu naik signifikan. Dari 10 tahun yang lalu itu mungkin kurang dari 1 juta ton, tahun terakhir itu sudah mencapai 11 juta ton penggunaan untuk biodiesel. Jadi 11 juta dari 45 juta produksi itu dipakai untuk biodiesel. Sehingga kalau dari hitungan kami memang eh, kalau tidak dilakukan upaya-upaya peningkatan produksi itu dalam kurun waktu tahun ini, tahun ini itu sudah mengalami defisit. Eh, Ya hampir 4 jutaan ton CPO Pak Bambang untuk keperluan ekspor, untuk keperluan pangan dalam negeri dan untuk keperluan biodiesel. Jadi
Memang kalau Pak Presiden menyampaikan bahwa upaya untuk perbaikan peningkatan produksi itu sesuatu yang perlu kita target itu ya serius karena memang kalau tidak kita antisipasi akan ada defisit stok terkait dengan produksi CPU. Itu Pak Bambang. Baik. Nah, sekarang kenaikan target. Pertama, kira-kira prediksi bisa dipacu sampai berapa? Dan kedua, solusinya pakai apa? Apakah peningkatan produktivitas per hektar atau menambah lahan baru? Ye, ini pertanyaan yang anu apa namanya sangat menarik saya rasa. Jadi di tengah isu global juga. Jadi memang kalau dari kajian-kajian yang kami lakukan secara apa adil di kampus di Fakultas Pertanian UGM itu memang sebetulnya kalau secara global ya secara garis besar kan upaya untuk perbaikan produksi sebetulnya kan bisa kita lakukan dalam dua skenario. Yang pertama adalah skenario yang gampang dalam tanda petik yaitu perluasan area tanam. Harapannya nanti akan ada perluasan area panen, ini namanya ekstensifikasi. Kemudian skenario yang kedua adalah intensifikasi atau perbaikan produktivitas untuk meningkatkan produksi CPO nasional. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama terkait dengan skenario ekstensifikasi. Memang dari sisi bentang lahan, Indonesia masih memiliki peluang, tetapi kita juga perlu wise ya, perlu menangkap isu global juga bahwa saat ini kan European Union itu ada isu terkait dengan EUDR, jadi terkait dengan sawit diposisikan sebagai salah satu komoditi yang terkait dengan deforestasi dan lain sebagainya sehingga memang kemudian juga pemerintah sebetulnya kan 2018 melakukan moratorium meskipun kemudian juga ini saat ini juga tidak di anu ya sepertinya ada evaluasi juga terkait dengan moratorium karena memang kenyataannya meskipun 2018 itu terjadi moratorium data 2018 itu luas sawit kita itu sekitar 16,4 juta hektar. Itu moratorium. Tidak boleh ada penambahan. Tetapi kenyataannya data yang dikeluarkan oleh kami juga melakukan kajian juga dan kebetulan beberapa lembaga juga mengeluarkan angka itu saat ini tahun 2022 seperti yang tadi saya sebut itu 17,2 juta hektar. Artinya meskipun ada skema moratorium, toh juga ada kenaikan luasan. Hanya memang karena ada banyak isu, kemudian kita juga perlu hati-hati terkait dengan isu global. Memang tadi isu mengenai isu DR dan lain sebagainya, memang sepertinya tantangan terkait dengan ekstensifikasi itu menjadi sesuatu yang perlu kita sikapi dengan bijak. Sehingga kami, terus terang kami dari sisi akademisi, mengingat tadi dari sisi profil yang kita miliki, capaian produktivitas per hektar kita masih 3,5 ton per hektar CPO per tahun dari potensi yang seharusnya. Ini sebetulnya masih sangat terbuka peluang, sehingga kalau boleh memilih, ya dengan isu-isu tadi, kami sepakat bahwa kita perlu memperbaiki skenario dengan lebih mengoptimalkan dari sisi upaya-upaya intensifikasi dengan teknologi yang kita miliki. Mengatakan Pak Bambang. Baik. Nah, kelihatannya pemerintah sudah mulai punya ancang-ancang untuk penambahan lahan itu. Kalau tidak salah, apakah sampai 30 juta atau tambahnya saja 30 juta, Pak, itu hektar itu yang diprogramkan kalau tidak salah diambil dari lahan hutan. Ye, jadi kalau memang kami juga secara rutin melakukan komunikasi dengan apa namanya sesama penggiat kelapa sawit dan termasuk kalau tadi keluar angka yang disebutkan oleh Pak Bambang, kalau dari pandangan kami memang tadi sudah ada hitung-hitungan bahwa produksi kita
tahunan seperti angka yang tadi kami sebut, kemudian luasan kita saat ini adalah 17,2 juta hektar. Eh, Produktivitas aktual kita saat ini rata-rata 3,5 ton CPO per hektar per tahun. Kebutuhan sawit untuk ekspor sekian juta ton, untuk lokal pangan sekian juta ton, untuk biodiesel sekian juta ton, itu memang mulai tahun ini itu defisit sekitar 4 juta ton. Dan ini akan meningkat dari waktu ke waktu karena eh, kalkulasinya kan memang ada kenaikan kebutuhan. Nah, hanya memang kalau tadi kita mencoba untuk ya, hitung dengan matematika sederhana, memang apa ya kalau boleh kami sampaikan kalkulasi yang ada tadi sehingga keluar angka perlu adanya perluasan sekian juta hektar itu eh, apa ya belum memasukkan aspek tadi upaya untuk meningkatkan produksi melalui produktivitas. Padahal tadi Pak Bambang, seandainya dengan teknologi yang kita miliki kita bisa melakukan intensifikasi pada beberapa lini, andai kata dari 3,5 ton CPO per hektar per tahun bisa kita naikkan double saja, double lah misalnya sama seperti di Malaysia atau di Thailand yang saat ini kita tahunannya hanya memproduksi 50-an juta ton, itu sudah double itu Pak Bambang, bisa mencapai 100 juta ton. Ini dalam tanda petik hitungan yang kasar ya, masih bisa kita perhalus lagi. Oke. Ya, baik. Nah, tadi yang belum ketemu itu adalah angka produksi ideal, Pak. Tadi defisit, tapi sebenarnya berapa sih yang ingin kita capai itu angkanya tadi? Apakah 50 atau berapa gitu? Nah, kemudian sebenarnya kapasitas prediksi itu kita bisa berapa? Nah, juga kemudian persoalan kalau kita akan mulai dengan perluasan lahan, tanaman Oke. sawit itu kan mungkin persiapan 1 tahun, mulai tanam, butuh 3 4 tahun. Jadi kan juga tidak bisa serta-merta dengan cepat di dalam periode ini. Seperti apa, Pak? Jadi, laras sangat betul sekali nih Pak Bambang. Jadi memang untuk menangkap beberapa tantangan tadi kan memang ini perlu pendekatan yang apa yang komprehensif dari sisi beberapa skenario. Kalau kemudian satu skenario mungkin dalam tanda petik kurang rasional untuk bisa mencapai itu, maka alangkah baiknya juga memang kita mencoba untuk melakukan kombinasi, mengcombine beberapa skenario. Memang tadi seperti yang sudah di awal kami sampaikan, eh, secara garis besar itu ada dua skenario besar. Yang pertama adalah perluasan area, yang kedua adalah intensifikasi. Dan sebetulnya terkait dengan upaya untuk ekstensifikasi di luar kawasan hutan yang saat ini mungkin ditarget itu sebetulnya eh, adalah kawasan-kawasan yang masih memungkinkan untuk kita lakukan penanaman. Sehingga dari sisi upaya untuk mencapai target produksi itu bisa kita kombinasi antara skenario intensifikasi dengan skenario ekstensifikasi. Meskipun tadi seperti yang kami sampaikan, peluang sangat besar itu masih terbuka dengan mengandalkan skenario intensifikasi karena apa? Kesenjangan hasil kita itu masih sangat lebar. Capaian kita baru 30% dari potensi yang seharusnya. Sehingga kalau kita bisa double saja dari yang sekarang, itu akan ada kenaikan double juga terkait dengan produksi nasional. Hanya memang terkait dengan skenario intensifikasi ini tentu saja perlu apa ya proses produksi yang dengan sistem yang lebih terorganisir. Bagaimana kemudian kita menyiapkan bahan tanamnya sehingga industri perbenihan ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, bagaimana manajemen keharaannya, nutrisinya sehingga terus terang ini berarti support dari industri pupuk juga ini menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah terutama yang petani UMKM, bagaimana kemudian kita bisa mendevelop kelembagaan kita. Terus terang memang contohnya kasus-kasus di apa program replanting sawit itu juga yang sudah disupport BPDPKS juga bukan tanpa tantangan. Artinya tahun lalu dan sebelumnya itu kan alokasi per hektar hanya sekitar 30 juta untuk replanting. Padahal kan kebutuhannya jauh di atas itu. Alhamdulillah ini naik menjadi 60 juta. Meskipun itu juga masih perlu kita support petani dan sebetulnya melalui kelembagaan itu harapannya akan ada pihak ketiga yang juga bisa mensupport program replanting yaitu dari lembaga-lembaga keuangan. Nah, ini sesuatu yang kita pikirkan secara serius melalui skenario intensifikasi. Nah, kemudian eh, apa namanya dari sisi tadi ya,
berapa sebetulnya yang paling rasional terkait dengan capaian produktivitas per hektar lahan. Tadi kan saya berbicara dua angka ya. Yang pertama adalah hasil aktual, yang ketiga adalah potensinya. Bahkan itu ada Pak Bambang, nanti coba bisa dicek juga. Ada beberapa apa namanya industri benih sawit yang sudah bisa menghasilkan varietas dengan potensi CPO 14 ton CPO per hektar per tahun. Nah, ini juga perlu kita kondisikan sehingga kalau dari sisi kami sebagai nanti pekebun adalah sebetulnya kita tidak akan mentarget potensi, tetapi kita akan mentarget angka potensi yang kita kenal sebagai attainable yield atau hasil hasil agronomi yang paling rasional untuk bisa kita capai kalau dikelola secara baik. Jadi attainable yield ini angkanya adalah 80% dari potensinya. Kalau tadi potensinya 10 ton, nah berarti kalau attainable yield-nya ya sekitar 8 sampai 9 ton. Itu yang kita target angka-angkanya. Mungkin ngaten Bang. Ya, baik, Pak Eka. Eh, Ujung akhirnya tentu dengan segala upaya di sawit ini adalah kesejahteraan seluruh apa bangsa, termasuk kita pernah mengalami krisis minyak goreng misalnya. Jadi itu kan lucu, artinya produsen sawit terbesar di dunia, tapi dalam negeri krisis minyak goreng. Nah, kemudian yang kedua, khususnya tentu tentang petani sawit. Nah, maksud saya pertanyaan saya begini, di dalam tata niaga sawit ini apa kira-kira yang apa perlu ditata kembali karena petani sawit merasa kadang-kadang terombang-ambing. Harga di satu tempat dengan tempat lain kadang tidak sama dan fluktuasinya itu yang membuat mereka apa ya yang sudah sekarang semangatnya luar biasa para petani, apalagi dengan pernyataan pemerintah yang seperti pernyataan presiden. Tapi yang mereka khawatir itu nanti juga di dalam soal harga. Nah, pertanyaan saya, siapa sebenarnya pengendali harga ini? Apakah itu di dalam negeri atau pasar internasional? Jadi Pak Bambang, jadi wah ini apa namanya? Saya rasa juga isu yang perlu kita concern bersama-sama kaitannya dengan harga. Memang eh, kita perlu tarik dari siapa itu kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini kan selama ini kita perlakukan sebagai komoditi, sebagai komoditas. Nah, karena kelapa sawit ini adalah komoditas, maka berarti kita memang bermain-main dengan produk yang sifatnya adalah bulky, dengan volume besar. Dan kita juga tahu bahwa kebetulan sawit ini adalah tidak hanya komoditi nasional, tetapi kelapa sawit ini adalah komoditi global yang harganya itu adalah diproses melalui apa bursa dan lain sebagainya. Jadi kita tarik dari situ bahwa hampir semua produk pertanian itu adalah komoditas. Karena komoditas, maka penentu harganya itu adalah bukan produsen driven, tetapi penentu harga dari komoditas itu adalah market driven. Nah, sehingga memang karena komoditas itu adalah market driven, memang dalam kenyataannya akan terjadi dinamika harga tergantung dari fluktuasi supply dan demand. Sehingga terus terang ini Pak Bambang, kami di Fakultas Pertanian UGM juga concern terkait dengan ujung-ujungnya kegiatan usaha itu kan harus ada sustainability atau eh, berkelanjutan, berkelanjutan dari aspek ekonomi, salah satunya berkelanjutan dari aspek sosial dan berkelanjutan dari aspek lingkungan. Nah, kita mungkin tarik spesifik kepada berkelanjutan dari aspek ekonomi. Nah, memang sebetulnya terkait dengan aspek ekonomi ini supaya sustain, ya ujung-ujungnya ya harus profit. Simpelnya begitu. Kalau usaha itu tidak profit, maka tidak akan mungkin kemudian berkelanjutan atau tidak akan mungkin dia sustain. Nah, secara sederhana, supaya kegiatan usaha di bidang kelapa sawit ini profit untuk menjamin sustainability, maka pendapatan itu harus lebih besar daripada nilai biaya yang kita masukkan. Ini kami juga di sistem produksi di Fakultas Pertanian UGM juga concern ke situ bagaimana kemudian kita bisa mengkondisikan supaya ada surplus manfaat. Syaratnya adalah manfaat pendapatan itu lebih besar daripada manfaat dia daripada biaya. Nah, cuman masalahnya adalah terkait dengan manfaat pendapatan itu kan tadi sebagian dari variabelnya itu adalah dikendalikan oleh market. Nah, sehingga
untuk meningkatkan apa ya peluang manfaat sehingga nanti sustain sebetulnya dari sisi on farm dari sisi petani yang terpenting adalah bagaimana mereka mengolah kebunnya itu secara efektif dan efisien sehingga ini biayanya lebih rasional. Kalau biayanya rasional maka itu nanti akan kompetitif di berapapun harganya. Jadi memang karena sawit ini komoditi, kita masih tidak bisa merubahnya di produsen driven sehingga market driven sehingga peluang kita untuk menjamin sustainability adalah efisiensi, efektivitas dari sisi pemanfaatan biaya di situ yang kita juga concern. Ya, baik. Pak Eka mungkin dalam survei-survei ya, dalam studi yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian UGM, siapa tahu ketemu juga. Sekarang petani itu menganggap angka yang paling masuk akal dan mereka merasa apa ya cukup baik bagi mereka itu di angka 3.000 per kilo. Nah, tetapi sekarang sedang ada di bawah itu, ada 2.700, 2.800. Nah, kalau menurut penelitian Bapak, berapa itu sebenarnya angka produksi mereka, sehingga kalau dapat angka penjualan lebih, ya mereka sudah untung lah kira-kira gitu. Ya, jadi memang tadi ini kan berarti nyambung dengan yang tadi sudah kita sampaikan ya Pak Bambang ya. Kita memang harus profit supaya sustain. Untuk bisa profit, pendapatannya itu kan secara sederhana adalah harus lebih tinggi daripada biayanya. Nah, terkait dengan struktur pendapatan itu kan komponen pengendalinya ada tiga variabel. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah mutu produksi, yang ketiga adalah harga harga jual dari produk itu. Nah, terkait dengan manfaat pendapatan ini, dari tiga variabel ini sebetulnya yang dikendalikan petani itu dua. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah mutu produksi. Tetapi yang ketiga tadi harga jual per kilogram itu kan market driven. Ini dinamis. Nah, sebetulnya terkait dengan manfaat ini dari tiga itu kan dua yang dikontrol petani. Sehingga seandainya memang harga tidak bisa kita kontrol, ya kita bisa mengontrol dua. Bagaimana supaya kebun kita itu produktif dan bagaimana supaya mutu produk TBS-nya itu mutu satu. Nah, ini dua hal ini. Nah, tetapi tadi kan juga di awal sudah kita sampaikan UMKM kita itu kan 2,5 ton CPO. Nah, itu memang secara manfaat ekonomi itu masih sangat kecil. Dan kita masih punya peluang untuk meningkatkannya. Memang ini perlu usaha keras dari para pelakunya. Bagaimana supaya kebunnya itu lebih produktif, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana supaya mutu TBS-nya itu baik. Nah, ini dari sisi manfaatnya. Yang kedua adalah dari sisi tadi pengeluaran biayanya. Terus terang dari kajian-kajian yang kita lakukan ya memang tadi ya apa karena dari sisi penguasaan good agricultural practices dari para petani kita itu masih perlu kita upgrade. Kadang-kadang mereka itu sudah mengeluarkan biaya besar tetapi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Efisien. Kenapa? Karena input yang mereka pergunakan itu tidak tepat sasaran, tidak presisi. Jadi ini angkanya sebetulnya tadi eh, untuk memastikan bahwa meskipun harga jual per kilogram TBS itu rendah, sebetulnya apakah petani rugi? Tidak. Selama mereka bisa eh, nah, ini sebetulnya PR kita. Kalau kemudian kami diminta untuk mengeluarkan angka berapa kilogram supaya BE, ya tadi eh, sebetulnya kalau di angka tadi apa 3.000 ya itu sudah ini Pak Bambang 3.000 itu sudah sangat baik saya rasa. Sebetulnya angka 2.500 sampai 2.700 itu juga sudah oke ya. Oke. Baik, ya oke. Nah, sekarang terakhir pertanyaan saya begini. Sekarang peran serta rakyat di dalam menanam sawit itu, apakah itu yang lebih baik mereka menjadi petani mandiri, atau kan ada juga yang sistem
inti dan plasma itu. Itu dalam kajian apa Fakultas Pertanian UGM seperti apa? Nggih. Wah ini kebetulan Pak Bambang. Jadi kebetulan kami juga eh, dimintai bantuan dari beberapa lembaga ya untuk melakukan pendampingan, pengawalan terhadap realisasi program replanting yang dikelola oleh BPDPKS. Kalau kita kemudian lihat, memang eh, sebagian dari pelaku replanting itu bisa berjalan mulus. Nah, sebagian lagi nyuwun sewu agak kocar-kacir dalam tanda petik. Nah, kalau kita coba lihat telusur, memang program-program replanting yang berjalan baik itu adalah yang terkelola dalam suatu kelembagaan. Nah, ketika mereka terkelola dalam suatu kelembagaan, umumnya adalah mereka itu terikat dengan bapak asuh. Nah, bapak asuhnya itu kalau saya coba pilahkan itu ada perusahaan besar negara dan ada perusahaan besar swasta. Nah, rata-rata yang program replantingnya ini kocar-kacir, apalagi dengan pendanaan per hektar dari BPDPKS itu hanya 30 juta per hektar, sekarang naik menjadi 60 juta per hektar itu rata-rata adalah para petani yang tadi yang mereka tidak terkelola dalam suatu kelembagaan. Nah, sebetulnya kalau kita telusur lagi, mayoritas dari para petani yang sudah replanting itu sebetulnya awalnya itu mereka itu berkembang dari kelembagaan itu Pak Bambang. Karena bapak asuhnya itu lupa, nah, akhirnya pihak-pihak ini kemudian tercerai-berai. Nah, sebetulnya masih ada ruang lah itu untuk kemudian mereka dipersatukan dalam suatu kelembagaan. Sehingga kalau saya ditanya mana yang lebih mudah untuk diorganisir dalam rangka perbaikan, terutama replanting, itu adalah para petani yang tergabung dalam suatu organisasi kelembagaan dan dia adalah bermitra dengan industri besar. Ya. Nah, sekarang paling akhir pertanyaannya, apa sebenarnya motivasi dan manfaat sebagai bapak asuh tadi? Apakah itu juga profitable pertimbangannya, sesuatu yang menguntungkan, atau karena apa ya kompensasi dari mungkin sudah mendapat keuntungan yang besar, kemudian ini ada pengabdian untuk membantu UMKM di bidang sawit? Jadi, kebetulan ini Pak Bambang, kebetulan saya pribadi sebagai selain sebagai dosen kan punya pengalaman 10 tahun yang alhamdulillah dimintai bantuan oleh UGM untuk mengelola perusahaannya UGM. Kami kebetulan punya PT Pagilaran yang bergerak di bidang teh dan kakao. Jadi memang dari pengalaman kami sebagai pribadi yang bergerak di sektor real di industri itu kalau kami boleh memilih itu sebetulnya inti plasma ini sesuatu yang sangat menjanjikan. Artinya dari kedua belah pihak, baik dari sisi plasmanya maupun dari sisi intinya. Hanya mungkin nanti tata kelolanya itu yang perlu kita inovasi, apakah masih bermodel seperti inti plasma yang lama atau kemudian kita coba upgrade menjadi joint venture antara pihak inti dengan pihak plasma. Nah, nanti misalnya kemudian kita kembangkan plasma itu tidak sifatnya jual beli bahan baku, tetapi bagaimana kemudian bahan baku dari para petani itu menjadi bagian share terhadap industri yang kelola secara bersama-sama. Jadi bagi sebetulnya industri besar, kalau pengalaman kami itu justru malah dengan tadi konsepnya inti plasma, dengan mengelola produk dari para petani itu sebetulnya mensimpelkan proses Pak Bambang. Karena yang dikelola oleh industri besar itu sebetulnya hanya 50% proses, yaitu proses di sedangkan proses di on farm itu menjadi tanggung jawabnya dalam tanda petik adalah mitranya yaitu para petani. Apalagi saat ini kan isu terkait dengan sumber daya lahan, bagaimanapun kan lahan tidak bertambah Pak Bambang. Artinya kan stagnan sehingga seandainya industri ini bisa bermitra dengan para petani maka terbuka peluang untuk melakukan tadi ya, perluasan sumber daya lahan di para mitra petani dan sebetulnya kalau dari sisi kompleksitas dalam industri dengan kita menyerap produk bahan baku dari petani itu kita sudah mensimpelkan 50%. Jadi kalau itu bisa kita kembangkan sebetulnya ini sangat menguntungkan. Artinya ini win-win skenario tidak hanya menguntungkan dari sisi petani sebagai UMKM tetapi juga bagi sisi industri itu sebetulnya juga menguntungkan karena tadi ya punya peluang untuk menyederhanakan proses produksi gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali, Pak. Sebenarnya menarik sekali apa yang disampaikan ini. Sayang sekali waktunya terbatas.
Sehingga mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Fakultas Pertanian UGM ini benar-benar membantu banyak hal yang diperbaiki, terutama peningkatan produktivitas produk-produk pertanian kita. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi